Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwahillah, rahmatullahi alaikum. Alhamdulillah, pada pertemuan yang ke-8 ini kita melanjutkan kembali ulasan kita masih di bagian pengantar dari kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Mazhabil Imam Syafi'i, yakni tentang Masadirul Fiqhil Islami atau sumber fikih Islam yang ketiga, yaitu al-ijma'. Al-ijma' itu adalah maknanya wal ijma'u maknahu ittifaqu jami'il ulama'il mujtahidin min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi asrin minal usuri ala hukmin syar'i. Ijma' itu maknanya kesepakatan seluruh ulama mujtahidin dari umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada masa yang ada, masa apapun, terhadap satu hukum syariat. Di ijma' itu meniscayakan kesepakatan seluruh ulama, jami', ya, semuanya, ya. Kemudian mereka bukan sembarang ulama, tetapi al-mujtahidin. Mereka adalah para mujtahid. Ya, ungkapan min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam berarti mengeluarkan umat selain umat Islam. Ya, jelas ya. Jadi wajib ijma' itu hanya dari kaum muslimin, dari ulama mujtahid mereka. Ya, pada masa apapun. Ini dalam mazhab Syafi'i, ya. Ala hukmin syar'iyyin, terhadap satu hukum syar'i. Fa idza ittafaqa haula'il ulama, jika telah bersepakat, ya, para ulama ini, sawa'un kanu fi asri sahabati aw ba'dahum, baik itu di masa sahabat atau setelah generasi sahabat, generasi tabi'in, tabi'in dan seterusnya. Ya, jika mereka para ulama itu telah bersepakat ala hukmin minal ahkami syar'iyyah, terhadap satu hukum di antara hukum-hukum syar'iyyah, kanat ittifaquhum hadza ijma'an, maka kesepakatan mereka ini atau ittifaknya mereka ini merupakan ijma'. Wa kana al-'amalu bima ajma'u 'alaihi wajiban, dan beramal dengan apa yang telah mereka sepakati atasnya merupakan kewajiban. Apa dasarnya? Wa dalilu dzalika anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhbara anna ulama al-muslimina la yajtami'una 'ala dhalalatin falamma ittafaqu 'alaihi kana haqqan. Ya, dalil hal tersebut bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan anna ulama al-muslimina la yajtami'una 'ala dhalalah, bahwa ulama kaum muslimin tidak mungkin berhimpun atau bersepakat terhadap satu kesesatan. Famattafaqu alaihi kan haqqan, maka apa yang mereka sepakati atasnya itu merupakan perkara yang hak. Ya, ini dalilnya atau dasar mengapa ijma' merupakan salah satu sumber fikih Islam. Rawa Ahmadu fi musnadih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala dalam kitab musnad beliau, an Abi Basrah al-Ghifari radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Basrah al-Ghifari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sa'altullah azza wa jal, aku meminta Allah azza wa jal. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bermohon kepada Allah azza wa jal. Apa isi permohonan atau permintaan beliau? Alla yajma'a ummati ala dhalalah, untuk tidak menghimpun umatku, mengumpulkan umatku di atas kesesatan. Fa'ataniha, lalu dia, yakni Allah azza wa jalla, memberikan permintaanku itu, ya, memenuhi permintaanku akan hal tersebut. Jadi ini menjadi salah satu dasar bahwa ketika umat itu berhimpun atas satu perkara, bersepakat atasnya, maka tidak mungkin itu merupakan perkara dhalalah atau kesesatan. Apa contoh dari ijma'? Misalu dzalik, ya, contoh dari ijma',
adalah ijma'us sahabati radhiyallahu anhum. Ijma' atau kesepakatan para sahabat radhiyallahu anhum ala annal jadda ya'khudhu sudusat tirkati ma'al waladiz zakar inda adami wujudil ab. Bahwa kakek itu mendapatkan 1/6 dari harta peninggalan atau harta warisan bersama dengan anak laki-laki jika tidak ada atau ketika tidak ada ayah, ya. Jadi ini bagian atau hak kakek ketika ahli waris itu tidak meninggalkan ayah. Kakeknya ada tapi ayahnya nggak ada, yang ada kakek dan juga anak laki-laki. Maka para sahabat radhiyallahu anhum itu bersepakat bahwa kakek memperoleh 1/6 harta warisan bersama dengan anak laki-laki, ya, ketika tidak ada ayah. Nah, ini contoh ijma' sahabat. Ada juga misalnya contoh yang lain, ya, ijma' sahabat ridwanullahi alaihim berupa pengangkatan khalifah atau nasbul imam, nasbul khalifah setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka bersepakat untuk mengangkat khalifatur Rasul, ya, pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memimpin kaum muslimin, yakni Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu juga merupakan contoh ijma' yang ada di kalangan sahabat. Manzilatul ijma', kedudukan ijma'. Wal ijma'u ya'ti fil martabati tsalisati min haitsu ruju'u ilai. Ijma' itu berada pada tingkatan ketiga, ya, dari segi merujuk kepadanya. Jadi, tingkatan pertama adalah Al-Qur'an, yang kedua adalah As-Sunnah, yang ketiga adalah Al-Ijma'. Fa idza lam najidil hukma fil Qur'ani wala fis Sunnah, maka apabila tidak kita dapati hukum di dalam Al-Qur'an, tidak pula di dalam As-Sunnah, nazarna hal ajma'a ulama'ul muslimina alaih. Kita melihat apakah telah bersepakat para ulama kaum muslimin atas hal tersebut. Fa wajadna dzalik, kalau kita mendapati hal tersebut, ini kita mendapati adanya ijma' kaum muslimin atas hal itu, akhazna wa amilna bih, kita berpegang dan mengamalkannya. Jadi kedudukan ijma' sebagai sumber fikih Islam yang ketiga